mau share salah satu hobi aku. Hobi aku itu yaitu bercocok tanam, melihara tanaman gitu. Aku ceritain dulu ya awal mulanya. Jadi awal mulanya itu aku tuh suka melihara tanaman karena pertama nyoba-nyoba dulu gitu kan. Nyoba karena pas pertama kali nempatin rumah tahun 2017 dulu, itu aku ngerasa wah kok kayak gak ada sentuhan yang ijo-ijo gitu kan, gak ada pemanisnya gitu untuk di halaman rumah, untuk di teras gitu. Jadi makanya dulu mikir beli beberapa aja nih jenis tanaman, nyarinya itu yang tangguh, yang nggak susah perawatannya, yang simpel-simpel aja gitu kan. Udah habis dari situ udah dirawat kayak biasa. Terus lama-lama ini tuh bukan kayak cuman iseng atau coba-coba ya, ternyata ini tuh sesuatu yang menarik gitu, sesuatu yang menurut aku menyenangkan. Malah sekarang bisa dibilang kayak sesuatu yang nggak bisa aku hindarin sih, sesuatu yang nggak bisa bikin aku tuh jadi kayak lupa atau ngerasa terhindarkan dari yang namanya bercocok tanam atau dengan tanaman gitu loh. Udah nih tahun 2017 beli-beli gitu kan, beli yang beberapa yang seadanya aja. Habis dari situ lama-lama ngeliat wah ini mah candu ya yang namanya tanaman. Habis dari situ ya udah aku ngerasa udah cukup gitu kan, berusaha untuk menghindar, berusaha untuk denial gitu kan sama yang namanya si tanaman ini gitu. Udah habis dari situ mulailah gitu, yang tadinya cuman yang simpel-simpel aja merambah ke yang tanaman-tanaman koleksi gitu kan, tanaman-tanaman koleksi. Nah habis itu ya udah suami pun udah mulai wah kamu kok jadi kayak plant lady banget gini, yang bener-bener doyan tanaman banget gini gitu kan. Sampai akhirnya tuh kalau misalnya scroll di IG itu udah bukan yang kalau dulu mungkin lebih ke kayak wah makeup gitu kan. Maksudnya makeup tuh kayak sesuatu yang penting banget ya, maksud aku tuh untuk diikutin, diupdate terus gitu. Tapi kalau pada saat lagi awal-awalnya hobi tanaman nih sampai ke sekarang sih, bukan dari awal, bukan awalnya doang ya. Ya bener-bener ya wah tanaman nih, tanaman gitu. Jadi kalau pas lagi ada wishlist gitu tanaman apa yang dipengen, pasti apa misalnya lagi pengen nih monstera gitu kan, atau monstera variegata gitu kan, bener-bener tanaman itu aja nih yang dicari, compare gitu kan, compare, lihat-lihat satu sama yang lain gitu kan, akun IG gitu. Aku sih lebih seringnya untuk cari-cari tanaman itu di IG ya, terutama yang satu kota sama aku gitu. Udah kalau udah dapat nih yang kira-kira oke, udah kalau kita berusaha denial gitu kan, terus lambat-lambat nggak gercep gitu, udah pasti nggak ada lagi sold gitu. Udah gitu nyeselnya sampai berhari-hari, berbulan-bulan. Jadi belajar dari pengalaman itu, kalau nggak gercep bakalan sold gitu kan. Jadi aku ya udah dari situ kira-kira yang harganya cocok di aku, yang worth it menurut aku, udah langsung aja gitu, langsung aja klik klik mana nih WA si sellernya, si ownernya gitu kan, langsung aja. Habis dari situ nggak pertimbangan lagi, nggak tunggu-tunggu lama lagi, kalau nggak ntar nyesel. Udah pokoknya dari tahun 2017 udah mulai ngerasa terpanggil jiwanya untuk sebagai apa ya, bisa kalau aku bilang sih lebih ke plant lover gitu ya, plant lover. Jadi sebagai seorang plant lover sih untuk sekarang
nggak dibilang aku udah banyak koleksi, masih jauh banget dibandingin mungkin plant lover yang udah kelas sultan. Tapi kalau aku sekarang sih udah cukup happy gitu ya, udah beberapa wishlist aku tuh terkabul, udah tercapai gitu ya. Tapi inget aja sih, ketika kamu udah punya sesuatu, terutama kayak tanaman gitu ya, ketika kamu udah punya tanaman yang udah memenuhi wishlist menurut kamu saat ini, pasti nextnya tuh bakal ada lagi wishlist yang di atasnya lagi, yang di atasnya lagi. Jadi ya kalau saran aku, sesuaiin sama budget kamu, sesuaiin juga sama mungkin um, apa ya, mungkin selera kamu juga, selera gitu kan, kira-kira sukanya apa, kamu ngerasa cocoknya tuh lebih ke tanaman yang kayak gimana gitu kan. Dan jangan lupa sesuaiin juga sama tempat kamu untuk nyimpen si tanaman-tanaman ini gitu loh. Misalnya lagi musim hujan kayak sekarang itu, jangan sampai misalnya tanaman itu kena serangan jamur, kutu gitu, hama-hama lain gitu ya. Ya dari sinilah, dari hobi tanaman ini tuh jadi keinginan untuk lebih ngerawat, lebih mempedulikan tanaman tuh lebih lebih ada, lebih meningkat ya awarenessnya gitu. Oke, mungkin sementara itu dulu share aku tentang hobi tanaman. Di sini aku bakal mungkin nunjukin nih, kebetulan ini cahaya matahari lagi bagus, lagi banyak di luar. Aku bakal tunjukin aku lagi jemur, lagi aku taruh di bawah sinar matahari untuk koleksi beberapa aja sih. Aku cuman punya sedikit koleksi kaladium gitu kan. Jadi kalau si kaladium ini, dari yang aku tahu, dari pengalaman juga, dia sangat suka air, dia suka basah, suka lembab gitu ya. Jadi kalau untuk aku nyiramnya pagi sama sore gitu. Pagi aku dari sekitaran jam-jam, bisa jam 7 sampai maksimal sih jam 9 ya kalau aku, soalnya kayak kata di aku searching gitu, kalau untuk jenis semua tanaman mulai dari pagi ya jam 7 oke gitu ya, sampai ke jam 10 itu terakhir kalau untuk yang outdoor. Kalau untuk yang dia tersorot kena sinar matahari direct gitu. Tapi mungkin kalau misalnya untuk yang nggak kena matahari secara direct, dia boleh sampai jam 11, itu setahu aku gitu ya. Itu menurut pengalaman aku juga gitu, itu bakalan masih oke. Nah oke, kalau gitu aku bakal tunjukin ke kalian. Ini aku lagi jemur beberapa koleksi kaladium aku, kaladi aku. Oke, let's go guys, kita lihat ke depan rumah. Oke, ini dia beberapa koleksi kaladi aku, jenis kaladium. Nah, kalau yang ini tuh setahu aku namanya sexy pink ya. Suka banget sih ya, karena aku suka warna pink, warna-warna yang girly gitu ya, warna pastel. Ini dia si sexy pink ya. Ini sexy pink. Kemudian di sini ada, ini kaladi lokal kalau yang ini. Kalau si sexy pink itu jenis hybrid ya. Tapi aku lebih banyak yang lokal sih, karena sekarang keladi harganya sih gila-gilaan ya guys. Jadi menyesuaikan dengan budget sementara untuk keladi. Ini Mirzani namanya kalau kata plant lover yang lain. Ini keladi Mirzani nih. Tuh, yang ini dia belum semerah daun yang satunya. Kalau yang ini tuh udah merah ya, tuh lihat dari guratan-guratannya. Cantik ya, udah gede nih, udah lebar. Kalau yang ini aku kebetulan kurang tahu sih ini namanya apa. Tapi setahu aku orang-orang suka bilangnya keladi hitam, karena dia mostly hitam ya di apa daunnya gitu. Tuh, ini juga cakep. Ini mah katanya keladi yang ada di
kebun-kebun di empang, di empang, di apa, di hutan pun banyak katanya ini mah lokal. Tapi walau kayak gitu juga aku suka. Ini tuh dikasih sama mbak yang kerja di rumah sih. Tuh, kalau yang ini kalau nggak salah namanya keladi wayang. Tapi aku nggak tahu ya, nanti kalian bisa info yang bener apa namanya. Mungkin di kota kalian beda namanya. Tuh, dia mungkin kenapa dia bisa dibilang keladi wayang, mungkin dia bentuknya tuh kayak lancip bawahnya gitu kan, mirip kayak bentukannya wayang kali ya. Ini yang masih size apa ya, remaja kali. Kalau yang ini ada satu lagi, wait, nah kalau yang ini yang udah dewasanya, tuh segede ini daunnya. Kalau udah dewasa gede, warnanya tuh udah jadi banget juga. Mayoritasnya tuh kayak warna apa ya, fuchsia ya, pink Fanta gitu dia. Tuh cakep banget. Kalau yang ini namanya keladi Lansworthen. Sorry ya kalau salah untuk penyebutannya. Tuh udah ada 4 daun, 1, 2, 3, 4. Ini mah cakep juga. Kalau ini harganya mah murah, soalnya kayaknya sih ini kalau di lokal ya. Tapi aku emang basically suka gitu hal-hal yang walaupun murah tapi yang penting dia worth it, lucu gitu. Dan kebenaran dia nggak rewel juga sih si Lansworthen ini. Nah kemudian ada lagi, ini namanya keladi baret. Aku nggak tahu ya yang bener apa, tapi setahu aku orang-orang pada bilangnya keladi baret. Dia 2 warna ya, merah campur hijau, terus ada corak-corak bintik-bintik putihnya gini. Cakep. Ini size apa ya, remaja kali ya. Lanjut ke yang selanjutnya, ini tuh, ini namanya keladi Ace of Heart. Mungkin dia kayak bentuk apa ya, kayak bentuk hati atau kayak jantung, aku nggak tahu. Yang jelas ini merah-merah di tengah gini kan. Ini cakep banget. Tapi sayangnya sih ada 1 daun yang agak kuning. Dari pertama beli sih ini. Nggak apa-apa, tapi nanti kita rawat aja biar dia jadi lebih cakep, biar lebih keluar motifnya. Aku ada 1 lagi sih sebenarnya, ada di situ ya, sebentar. Nah kalau ini aku taunya orang suka bilang keladi putih atau keladi white Christmas. Ini juga cakep. Tapi ini baru 1 yang warnanya putih begini, yang lain daunnya tuh pada mostly hijau. Corak putihnya baru sedikit. Tapi kita harus rajin-rajin jemur aja sih. Mungkin hopefully dia bakal segera banyak warna putihnya kayak begini ya. Oke. Nah kalau untuk ini juga ada aglonema. Yang ini aglonema Big Roy. Kalau yang ini tuh Peace Lily. Ini udah aku cacah sih, udah aku pisah-pisahin jadi berapa pot. Ini pot 1, ini pot 2, nah ini pot 3. Cuman yang ini dia warnanya belum keluar variegata atau corak putihnya. Kalau yang ini juga sama, aglonema Big Roy. Yang ini aku lupa ya namanya apa, tapi dia masih family aglonema juga. Tuh dia hijau campur putih, pink maksudnya. Oke. Kalau yang itu aku taunya tuh philodendron ya, philodendron merpati. Tapi aku nggak tahu kalau nama itunya nama apa latinnya. Yang itu juga aglonema Donna Carmen. Yang itu alocasia amazonica. Terus yang itu aglonema lipstick.
Yang ini itu Syngonium, tapi aku kurang hafal nama itunya, nama ID-nya. Mungkin kalian bisa kasih tahu. Nah, ini tuh sama kayak ini. Cuman yang ini dia udah udah bercabang-cabang gini sih, tapi aku belum pakein turus atau penyangganya. Nanti aku mau order lagi aja deh turus, soalnya kebeneran kehabisan di rumah. Kalau yang ini yang kalian udah banyak tahu, kebanyakan orang-orang bilangnya lidah mertua atau Sansevieria ya. Tuh, ini Sansevieria juga. Yang ini sama kayak yang tadi, si Aglonema Donna Carmen, tapi aku nggak tahu kenapa kalau yang ini daunnya tuh warnanya muda gitu ya, sedangkan yang tadi tuh udah hijau banget gitu kan daunnya. Kalau yang ini aku kurang tahu namanya apa, tapi kata si mas-mas yang jual tanaman di pinggir jalan, bambu air ini namanya. Tuh dia udah tinggi segitu. Yang ini aku lupa, ini tanaman biasa tapi aku suka, coraknya bagus, hijau ada itu kayak splash putihnya. Kalau yang ini juga tanaman biasa, murah meriah, sirih gading atau kita selama ini taunya sirih gading ya. Kalau yang ini Sabrina, dia dibentuk bonsai sama bapak yang ngerawat taman di rumah. Dan ini untuk kayak semacam apa ya, welcome gate. Ini tuh ada 2 monstera, yang satu ini, yang satu ini, yang satu ini. Ini tuh monstera deliciosa dua-duanya, monstera hijau, tapi dia karena aku dulu pernah tanam di tanah, dia tuh jadi kayak monstera king gitu loh, gede banget, segede itu tuh daunnya. Tuh, gede banget kan. Nah, kalau ini yang baru lahiran aja udah segede gini ya. Baru lahiran, umurnya adalah sekitar 4-5 hari lah ya. Tuh. Oke. Untuk tanaman yang lain selanjutnya akan aku post di video selanjutnya tentang tanaman aku. Ini juga ada beberapa kaktus sih sebenarnya, kaktus. Kalau ini kaktus cowboy, ini kaktus centong atau orang suka bilang kaktus Mickey Mouse. Nih juga kaktus, dan ada satu Dischidia variegata nyempil di sini. Kalau yang ini tanaman gantung, English ivy, sama yang satu teplan terang bulan ya. Nah, aku juga suka nih ini tanduk rusa atau platycerium ya. Oke, guys. Nah guys, itu tadi semua beberapa koleksi tanaman yang aku punya di rumah gitu. Jadi emang aku nggak semuanya aku shoot gitu kan, nggak semuanya aku tampilin di video kali ini, karena aku insya Allah untuk hal-hal seputar tanaman aku bakal bikin segmennya sendiri gitu tentang tanaman untuk kedepannya gitu. Jadi jangan ragu-ragu kalau misalnya mau tanya, mau share, atau mungkin mau info-info ID dari tanaman-tanaman yang aku tadi sempat bilang kan, ada yang aku lupa dan nggak tahu, boleh banget kalian bisa follow ke IG aku Desi Pratama, sama kayak channel YouTube aku. Kemudian jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalain notifikasi lonceng yang ada di sini nih. Thank you so much for watching. Bye.